Bapak Ibu Saudara, bulan Desember itu terkenal dengan bulan yang penuh sukacita. Amin. Amin. Bulan yang penuh dengan perayaan. Banyak orang bersukacita ketika kita sampai di bulan Desember. Tidak tahu kenapa. Apakah karena kita merayakan Natal? Tetapi kalau cuma merayakan Natal, ada juga yang bukan pengikut Kristus, ya. Sepupu-sepupu kita juga bersukacita ketika bulan Desember. Sepertinya bulan Desember ini semua orang bereuforia. Banyak persiapan dilakukan. Apakah itu nanti untuk perayaan Natal, apakah itu nanti untuk perayaan malam tahun baru. Banyak hal-hal yang dilakukan untuk mempersiapkannya. Sekalipun itu mungkin mengeluarkan banyak biaya, banyak tenaga. Bahkan banyak orang biasanya jarang beribadah pada bulan Desember karena ada rencana pulang kampung, mau bertahun baru dengan keluarga, tidak apa-apa meninggalkan pelayanan, atau mungkin sudah berencana jauh-jauh hari sebelumnya mengambil cuti di kantor supaya bisa berkumpul bersama keluarga ataupun bersama teman-teman. Benar ya Bapak Ibu ya? Memang kita tidak bisa memungkiri hal yang sukacita itu sangat kita senangi. Itu sangat membahagiakan bagi kita, ya. Bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita pengikut Kristus yang beragama Kristen, anak-anak Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia itu adalah sukacita yang terbesar yang pernah ada dan yang tidak akan pernah ada lagi. Setuju Bapak Ibu? Amin. Karena tidak mungkin Tuhan Yesus datang lagi ya menjadi bayi. Ya. Kelahiran Tuhan Yesus adalah sukacita terbesar yang pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Kelahiran Tuhan Yesus ini supaya kita selalu mengingat ini adalah rekayasa Allah supaya kita yang sudah diciptakan tidak binasa. Bayangkan bagaimana besarnya kasih Allah itu kepada kita. Cuma karena kita terlalu sering setiap tahun kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Kristus, jadi rasanya itu mulai berkurang. Berkurang sepertinya udah rutinitas. Tetapi jangan lupa, ini sukacita terbesar yang pernah ada dan yang tidak akan pernah ada lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang bisa membayangkan bahwa Tuhan Yesus nanti mungkin akan datang ya sebagai bayi lagi. Tidak, ya. Tuhan Yesus akan datang sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang mulia. Datang kenapa? Untuk mengadili dan menghakimi kita, untuk memisahkan kita. Jadi yang memang betul-betul milik kepunyaan Tuhan akan diangkat. Dan yang tidak, ya sabarlah. Kita akan mengalami namanya tribulation. Apa ya tribulation? Iya. Saya tidak salah ucap ya. Tapi saya percaya kita semua di tempat ini tidak ada yang mau tertinggal ya. Amin. Coba katakan kiri kanan, jangan tegang. Saya takut di sini. Ketinggalan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kabar sukacita, kabar baik itu selalu membuat orang happy. Sepanjang saya hidup, tidak pernah saya temukan orang kalau mendapatkan kabar sukacita stres, atau mungkin sedih, atau mungkin menangis. Ya berpikir-pikir saya terima nggak, ya. Kalau ada yang mendapat kabar berita yang sukacita, yang happy, contohnya ada yang kasih hadiah sama Rini, ditolak nggak? Enggak kan? Happy ya kan? Jadi kalau ada orang yang stres, sedih, pasti ada yang salah dengan orang itu. Nah malam ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan dua orang tokoh dalam Alkitab yang mendapatkan kabar sukacita langsung dari Tuhan sendiri, dan bagaimana mereka meresponi kabar itu. Mari kita buka Lukas pasal 1
sudah disampaikan Ibu Gembala di ibadah pagi tadi ya, dan sudah disampaikan pada doa puasa kemarin. Saya tidak sempat mendengar semua, tapi ketika Ibu menyampaikan ini saya tertarik dan saya buka-buka. Lukas pasal 1 ayat 8 sampai ayat 20. Ini agak panjang Bapak Ibu. Jadi kita baca sama-sama atau saya baca sendiri? Kita baca sama-sama ya, supaya kita semangat. Lukas pasal 1 ayat 8 sampai ayat 20. 3, iya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini kisah Zakaria, Imam Zakaria ketika mendapatkan kabar sukacita dari Tuhan. Di ayat 13a, di sini dikatakan, malaikat berkata kepada Zakaria, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Doa Zakaria telah dikabulkan. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa Elisabet istri Zakaria itu mandul dan mereka lanjut umurnya. Tetapi mereka tidak berhenti berdoa, meminta seorang anak kepada Tuhan. Kalau dikatakan lanjut umurnya, mungkin Bapak Gembala yang paling tua di antara kita, ya, yang lanjut. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu Gembala seandainya tidak punya anak sampai di usia lanjut seperti itu, tetapi tetap berdoa meminta anak kepada Tuhan. Kedatangan seorang anak adalah hal yang dinanti-nantikan Imam Zakaria dan istri. Jadi ketika malaikat berkata kepada Zakaria, "Hai Zakaria, doamu telah dikabulkan." Senang tidak? Bagaimana kalau kita itu senang tidak? Amin. Pasti senang, saya percaya senang. Tetapi Zakaria responnya tidak senang, tidak langsung senang. Ya rakyat ya, tidak langsung senang. Di sini kita lihat bahwa Zakaria meragukan perkataan malaikat. Kita baca di ayat 18. Zakaria berkata begini, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini
terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di bahasa pengertian dalam bahasa Inggris, rata-rata berkata begini, artinya begini. Zakaria berkata begini, bagaimana saya yakin itu akan terjadi? Ini ketidakpercayaan Zakaria kepada perkataan Tuhan melalui malaikat. Dia yang sudah bertahun-tahun berdoa memohon seorang anak, tapi dia berkata, bagaimana saya yakin? Pertanyaan ini berorientasi pada dirinya. Dia tidak berkata begini, ya, puji Tuhan. Dia gak berkata, wow, itu gak merasa langsung sukacita. Dia berkata begini, bagaimana saya yakin ini bisa terjadi? Kenapa Zakaria berkata begini? Karena dia tahu dia sudah lanjut umurnya. Dia tahu bahwa seharusnya secara usia produktif dia tidak bisa memiliki anak lagi. Sehingga ya, mindsetnya Zakaria, dia menganggap Tuhan, tidak sadar memperlakukan Tuhan dengan memperhatikan keadaannya sendiri. Dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia melayani. Tapi kan dia selalu berdoa terus meminta seorang anak. Tetapi pada akhirnya dia meragukan kedatangan seorang anak. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang sudah bertahun-tahun berdoa meminta sesuatu? Berapa banyak orang Kristen berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan, siang malam, tidak jemu-jemu, berseru, berdoa, bahkan sampai datang kepada hamba Tuhan, kepada gembala, untuk menopang doa-doa mereka, doa-doa yang kita naikkan. Apakah itu kesembuhan, apakah itu seorang anak, apakah itu pekerjaan, ataupun jodoh. Berapa banyak dari kita sudah berdoa bertahun-tahun, tapi belum mendapatkan? Mari cek. Jangan-jangan kita seperti Zakaria. Dia terus-menerus berdoa. Saking seringnya berdoa, tetapi ketika Tuhan mau menjawab doanya, dia malah meragukan. Kenapa? Karena yang dia perhatikan, dia berorientasi dengan keadaannya yang sudah tua dan mandul. Ya. Berapa banyak dari kita sebenarnya meragukan kuasa Tuhan itu? Ya, kita yang berdoa, kita meminta, mulut kita berkata, saya yakin, ku yakin kau hadir di sini, ku yakin mujizatmu terjadi. Tetapi itu hanya lip service dalam mulut bibir kita. Apabila ada di antara kita, Bapak Ibu, bertobatlah. Karena Alkitab berkata, ada orang-orang yang seperti ini, yang tidak yakin, yang tidak percaya, yang meragukan kuasa Tuhan. Jangan menganggap bahwa dia akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Coba mari kita buka Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Ya, ini di atas kan, saya terlalu membuka Alkitab. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Adakah di antara kita yang masih bimbang? Mari cek kedalaman hati kita. Kalau sampai saat ini Tuhan belum menjawab doa kita, ya mungkin kalau seandainya seperti seperti kisahnya Imam Zakaria dan Elizabeth, masih maklum ya, betul mujizat. Bagaimana kalau misalnya pekerjaan? Bagaimana misalnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Oh, jodoh, ya Rini bilang di belakang jodoh. Coba cek, jangan-jangan kamu bimbang.
meminta sama Tuhan, tetapi hatimu gak percaya. Alkitab berkata, orang yang seperti ini jangan pernah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan pernah. Dan ketika kita tidak dijawab Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan bekerja karena kita tidak percaya, ujung-ujungnya kita lah yang kecewa. Kemudian kita menyalahkan Tuhan dan mulai berkata, benarnya Tuhan itu ada? Banyak kan di antara kita seperti itu. Benarkah Tuhan itu ada? Padahal kita yang kekurangan iman, kita yang bimbang, tetapi Tuhan yang kita pertanyakan. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana kisah Maria. Kisah Maria ini betul-betul kisah yang luar biasa. Kita buka Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Ya. Sudah pas semua? Amin. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38 saya bacakan dari sini. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak ibu saudara, pada ayat 30 malaikat berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ini kabar baik. Amin. Kita kalau beroleh kasih karunia Allah itu kabar sukacita. Amin. Amin. Yang menjadi persoalan, kabar ini saya percaya tidak sekalipun timbul di benak Maria. Bagaimana seorang yang masih perawan, yang belum menikah, bisa menerima kabar sukacita itu dengan senang hati? Kabar yang istimewa. Kalau saya tanya kepada Puput, tiba-tiba Tuhan berkata begini, "Hai Puput, engkau beroleh kasih karunia dari Tuhan. Engkau akan mengandung sebentar lagi." Sukacita enggak? Saya rasa dia udah stres, udah mau hampir-hampir menghilangkan nyawanya sendiri. Bagaimana bisa? Tidak ada seorang pun dalam posisi Maria, kalau secara logika, secara pikiran manusia, bisa menerima kabar sukacita ini. Karena pada zaman itu, apabila keadaan seperti ini terjadi, itu pasti akan dirajam batu.
Maria. Di ayat 34 di sini katakan, Maria berkata kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini terjemahan bahasa Indonesianya. Ketika saya cari tahu di dalam bahasa Inggris, tolong tampilkan Amplified Bible. Lukas pasal 1 ayat 34 Amplified Bible. Oke, saya baca dari sini aja ya. Mary said to the angel, "How will this be? How will this be?" Pertanyaan ini bukan meragukan malaikat Tuhan seperti Zakaria ini. Dia berkata begini, artinya begini, how will this be? Maria bertanya ini untuk meminta penjelasan lebih detail sama malaikat. Bagaimana ini akan terjadi? Gitu loh maksudnya. Bagaimana prosesnya akan terjadi? Ini bedanya. Kalau tadi Zakaria berkata begini, bagaimana saya yakin ini terjadi? Maria berkata, how will this be? Dalam tanda kutip berarti Maria tahu benar ini pasti akan terjadi. Dan dia bertanya kepada malaikat, bagaimana ini akan terjadi? Karena dia masih perawan. Dia belum menikah. Sikap Maria ini bisa kita lihat. Dia percaya kepada Tuhan. Itu akan terjadi. Ketika saya baca kisah ini, saya merenungkan bagaimana seorang Maria berkata begini, how will this be? Bagaimana mungkin dia bertanya seakan-akan sedang berkomunikasi dengan malaikat. Bagaimana nanti ini akan terjadi? Gitu loh maksudnya. Bagaimana nanti kejadiannya? Bagaimana prosesnya? Seperti itu. Mana mungkin Maria tidak memperhatikan kalau itu terjadi kepada Maria, apa bangsa Yahudi berkata? Apalah yang akan terjadi kepada dia? Apalah yang akan keluarganya katakan kepada dia? Apalah yang akan dikatakan Yusuf tunangannya kepada dia? Tetapi Maria tidak meragukan. Ya, di dalam Alkitab yang kita baca mengenai kisah Maria ini ketika mendapat kabar sukacita, tidak sekalipun saya dapatkan disebutkan bahwa Maria meragukan, bahwa Maria berbantah kepada malaikat ketika dia mendapatkan kabar ini. Di ayat 38 dia berkata begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari dua tokoh ini. Berapa banyak dari kita memiliki ketaatan mutlak seperti Maria? Berapa banyak dari kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, tanpa berbantah? Berapa banyak dari kita mau melakukan sesuatu tanpa banyak perhitungan? Sudah berapa lama kita melayani kalau kita hamba Tuhan? Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen kalau kita jemaat? Berapa banyak kita berlaku seperti ini di hadapan Tuhan? Yang lebih sering terjadi adalah kita berjanji kepada Tuhan, saya mau melakukan ini Tuhan, saya mau melakukan itu Tuhan. Kita berjanji kepada gembala kita, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan ini, saya akan berbuat ini, berbuat itu. Tetapi ujung-ujungnya tidak jadi. Kita berbohong, berdusta, menipu Tuhan dengan kelakuan kita. Tetapi perkataan kita, ya Tuhan saya mau lakukan, ya Tuhan saya mau buat ini, saya semangat, saya akan buat seperti ini. Tetapi tidak jadi kita lakukan. Berapa banyak di antara kita melakukan hal itu? Kita punya banyak segudang
Ketika tidak jadi kita lakukan, banyak alasan untuk menutupi. Apakah itu karena kita mangkir dari janji-janji kita, atau karena itu untuk membela kita supaya Tuhan tidak marah, supaya pemimpin tidak marah. Berapa banyak dari kita seperti ini? Sadar tidak sadar Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya sering berlaku pengecut di hadapan Tuhan. Kita berlaku pecundang. Kenapa? Mungkin karena kita terlalu lama di hadapan Tuhan melayani. Kita mungkin terlalu lama dalam hadirat Tuhan, sehingga kepekaan kita tidak ada lagi. Rasa hormat kita berkurang. Mari cek. Saya juga cek. Saya belajar ketika saya mempersiapkan ini. Sudahkah saya melakukan, memiliki ketaatan seperti Maria? Atau saya sering dolak-dalik mulut saya? Saya sering belak-belit. Bapak Gembala sering bilang melodi. Tapi Alkitab berkata dolak-dalik mulutnya, bengkok hatinya, belak-belit. Bahasa daerahnya paku-paku ya. Iya, Pak Elan. Paku-paku itu. Belak-belit. Ya, saya juga kurang tahu bahasa daerahnya. Pokoknya Pak Alkitab berkata belak-belit. Yang lebih parahnya lagi, sudah lagi kita tidak melakukan apa yang sudah kita janjikan, kita katakan di hadapan Tuhan, apapun bentuknya, ya. Kita memiliki banyak segudang alasan. Kemudian kita mengasihani diri sendiri, self pity. Ya Tuhan, saya tidak bisa. Ampunilah saya Tuhan. Tuhan pasti maklum. Tuhan pasti mengerti. Kan ada lagunya itu, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Ini lagu untuk menguatkan orang yang sedang dalam kesesakan. Tapi sering kita pakai untuk menutupi kecurangan kita di hadapan Tuhan, dengan berkata bahwa Tuhan, saya sedang punya persoalan sehingga saya tidak bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya sedang punya masalah yang sangat berat yang gak bisa saya tanggung, sehingga saya tidak bisa melakukan apa yang sudah saya janjikan. Sampai kapan Tuhan mengerti? Kok tegang kali? Apabila ada di antara kita juga yang mungkin menonton ini, apabila kita masih memiliki sikap seperti yang saya berkata, hei, dengar, bertobatlah. Berhenti memiliki mental yang membled, mental kerupuk, ya. Milikilah keberanian, milikilah roh seperti Maria miliki. Milikilah roh itu, milikilah keberanian itu, ya. Maria berani ambil resiko. Ya Tuhan, saya ini hambamu, terjadilah kepadaku apa yang engkau katakan. Tanpa dia pikirkan orang bilang apa nanti, tanpa dia pikir nanti saya seperti apa. Jangan-jangan saya dikucilkan. Dan tadi saya sudah katakan, pada zaman itu apabila hal ini terjadi, bukan cuma dikucilkan, dirajam batu. Berarti nyawa adalah taruhannya. Maria tidak pedulikan hal itu, tidak mempertimbangkan hal itu. Kenapa? Karena ini langsung dari Tuhan. Tanpa tidak alih-alih dia berkata, ya Tuhan, aku ini hambamu, jadilah padaku sesuai apa yang Tuhan katakan. Maria adalah satu sosok yang menjadi teladan, seorang hamba yang memiliki ketaatan mutlak kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan sesuatu hal, maka Tuhan akan menyertai sampai hal itu selesai. Itu Tuhan. Mari kita memiliki sikap seperti Maria ini. Mari kita memiliki keberanian seperti
seperti Maria punya ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin sekitar 2 minggu lagi ya, kita akan mengakhiri tahun 2022. Tinggal menghitung hari. Kita akan mengakhiri tahun 2022 dan kita akan menghadapi tahun yang baru, tahun 2023. Dimulai dari bulan September, kita sudah didengung-dengungkan ya, bahwa tahun depan adalah tahun yang sulit. Banyak pakar memprediksikan tahun depan itu tahun yang sulit. Resesi ekonomi, tahun yang penuh kegelapan, tahun kesusahan ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga menyatakan demikian. Bukan hanya sekedar pakar-pakar yang mungkin berbicara dengan pengetahuannya, hamba-hamba Tuhan juga, tidak cuma satu orang, menyampaikan bahwa memang tahun depan adalah tahun yang sulit, tahun yang tidak gampang, bukan yang hal yang mudah menjalani tahun depan. Ya, jadi lantas kita, apakah kita tenang-tenang saja? Apakah kita cuma diam saja dengan berpikir, ya sudah, yang penting hidup jalan terus, tidak apa-apa, gak terlalu berpengaruh kok sama saya? Kalau ada yang berpikir, kalau ada orang yang berpikir seperti itu, lebih baik mati saja. Kenapa? Ya, saya berkata ini bukan karena cuma saya. Alkitab berkata begini, kalau nggak salah tadi saya buka di Matius pasal 3 ayat 10. Tolong buka mitra. Matius pasal 3 ayat 10. Ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki buah. Buah kita apa? Kalau kita cuma jalan terus, hidup terus, tidak ada perubahan apa-apa, tidak menghasilkan buah, Alkitab berkata itu akan dibuang, ditebang dan dibuang ke dalam api. Tidak ada gunanya dia hidup. Jadi saya berharap kita semua tidak ada yang tenang-tenang saja. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi tahun depan. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi tahun depan? Yang pertama, milikilah roh yang perkasa. Bapak Ibu Saudara, perkasa ini artinya adalah gagah berani, tangguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah kalah. Kalah dalam arti ini bukan secara fisik bertanding, tetapi roh, ya, roh yang gagah perkasa, roh yang penuh dengan keberanian. Kalau kita baca di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, Alkitab mengisahkan orang-orang yang memiliki roh yang gagah perkasa adalah para pemenang, para pahlawan. Ciri-cirinya apa orang yang memiliki gagah perkasa ini? Mereka, salah satu ciri-cirinya adalah mereka akan maju terlebih dahulu, tidak menunggu didorong dari belakang. Orang-orang yang memiliki roh yang gagah perkasa adalah orang-orang yang berani mengambil langkah pertama membawa pembaharuan. Orang-orang yang memiliki roh yang gagah perkasa adalah orang-orang yang berani mengambil resiko, berani melakukan terobosan, apapun itu. Apakah di dalam hidupnya sendiri, apakah di dalam keluarganya, apakah dalam pekerjaannya. Kita harus memiliki roh yang gagah perkasa. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan, yang harus kita miliki, ya. Yang kedua adalah jadilah orang dewasa.
Yang kedua adalah jadilah orang dewasa yang matang. Ya, yang matang. Matang dalam hal ini sama seperti kata matang di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6a. Tolong buka. 1 Korintus pasal 2 ayat 6a. Ya. Di sini dikatakan sungguh pun demikian. Ini Paulus berkata, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Ya. Kata matang ini yang saya ambil. Matang dalam pengertian ini adalah orang yang memiliki hati yang bisa diajar, teachable heart. Matang dalam Amplified Bible artinya orang yang memiliki hati yang bisa diajar, hati yang bisa dibentuk, bukan hati yang keras. Karena kedewasaan seseorang tidak ditentukan oleh usia. Banyak orang yang dewasa secara usia tetapi masih kekanak-kanakan, masih keras kepala, dibilangnya tidak mau, ditegur tidak bisa. Ini orang yang tidak memiliki hati yang matang. Tetapi kita, saya percaya di tempat ini, mari kita memiliki hati yang matang. Kenapa? Apabila hati kita bisa diajar, maka setiap kebenaran firman disampaikan kepada kita, itu akan bertumbuh dan berakar di dalam hati kita. Itu akan hidup di dalam keseharian kita. Itu akan mengubahkan hidup kita. Jadi milikilah hati yang matang itu. Milikilah hati yang bisa diajar itu. Memang persoalan hati ini persoalan yang kompleks, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menebak, yang bisa mengetahui isi hati seseorang kecuali Tuhan dan diri kita sendiri. Ya. Kita mungkin bisa berkata begini, ya Tuhan berkata begini, saya mau seperti ini. Kita dengan fasihnya berkata seperti ini, seperti itu Tuhan. Ya, saya percaya. Ya, saya sudah melakukan. Ya, saya akan melakukan. Tetapi hati kita, hanya kita yang tahu. Apakah hati kita bisa diajar? Hanya kita yang tahu dan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu hati kita bisa diajar? Itu dilihat dari perubahan kehidupan kita, dari perubahan sikap hati kita. Ya, kita sangat penting untuk memiliki hati yang bisa diajar. Kenapa? Untuk menghadapi hari-hari ke depan, kita perlu banyak nasihat-nasihat dari orang-orang yang takut Tuhan, dari pemimpin kita, supaya untuk ke depan ketika kita mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan, kita tidak salah mengambil keputusan, kita tidak salah mengambil langkah kita. Itulah pentingnya hati kita harus bisa diajar. Itulah pentingnya kita harus matang. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun hebatnya kita dalam hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Ya. Alkitab berkata selalu, jangan takut, jangan takut. Kita tidak pungkiri sebagai manusia, itu lumrah ketika rasa takut itu timbul. Tetapi jangan sampai rasa takut itu menguasai kehidupan kita, mengendalikan iman kita, membuat iman kita mengecil dan menjadi mandul. Kita harus bisa mendobrak itu. Kita harus bisa dengan berani. Kita harus bisa mengalahkan ketakutan kita, memiliki roh yang gagah perkasa, memiliki hati yang bisa diajar, supaya firman Tuhan nyata bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, apa yang harus kita miliki? Bagaimana kita harus menghadapi tahun ke depan?